kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Gimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini kita akan membahas film Cut Nyak Dien. Film Cut Nyak Dien adalah film drama epos biografi sejarah Indonesia tahun 1988 yang disutradarai oleh Eros Djarot. Film ini menceritakan perjuangan dua pahlawan Aceh, yaitu Teuku Umar dan Cut Nyak Dien dalam melawan penjajah. Seperti apakah cerita lengkapnya? Inilah alur cerita film Cut Nyak Dien. Pada tanggal 26 Maret 1873, Kerajaan Belanda menyatakan perang kepada Kerajaan Aceh. Sejak saat itu, perang berkecamuk terus-menerus selama puluhan tahun. Cerita dalam film ini baru dimulai pada tahun 1896. Setelah 3 tahun bergabung dengan Belanda, Teuku Umar akhirnya kembali bergabung dengan rakyat Aceh. Ia berhasil membawa lari ratusan pucuk senjata yang diambilnya dari Belanda. Akibatnya, Letnan Kolonel Van Heets marah besar dan mengerahkan ribuan pasukan untuk menangkapnya. Sementara itu, Teuku Umar belum memiliki pasukan karena saat itu ia dianggap sebagai pengkhianat oleh rakyat Aceh. Teuku Umar menjadi bimbang. Cut Nyak Dien memberikan saran agar Teuku Umar segera bertindak sebelum pasukan Belanda datang. Akhirnya, Teuku Umar memberanikan diri untuk muncul kembali ke tengah masyarakat dan mengajak rakyat Aceh untuk ikut berperang bersamanya. Allahu Akbar! Mendengar seruan itu, rakyat Aceh pun berduyun-duyun ikut berperang di bawah pimpinan Teuku Umar. Belanda tidak menyangka di bawah kepemimpinan Teuku Umar, pasukan Aceh dapat mengalahkan pasukannya. Sejak saat itu, pimpinan Belanda memutuskan untuk mengubah strategi mereka dari yang awalnya menggunakan strategi garis konsentrasi menjadi strategi bumi hangus. Sembari menunggu ribuan pasukan Van Heets datang, untuk sementara waktu mereka memberhentikan patroli malam. Mereka juga akan mengadopsi kebijakan baru dengan menyusuri setiap desa dan menangkap setiap orang yang terlihat mencurigakan. Di sisi lain, terlihat ada seorang rakyat Aceh yang sedang disiksa karena tidak mau menunjukkan di mana Teuku Umar berada. Ia akhirnya gugur setelah dieksekusi oleh tentara Belanda. Di kantor Letnan Kolonel Van Heets, Teuku Lubeh datang memberikan informasi penting untuknya. Teuku Lubeh sendiri adalah orang Aceh, namun ia mengkhianati bangsanya sendiri karena diiming-imingi uang oleh Belanda. Kali ini ia datang membocorkan rahasia keberadaan Teuku Nyak Makam. Teuku Nyak Makam merupakan panglima dari timur yang juga gigih melawan Belanda. Teuku Lubeh meminta imbalan yang lebih besar daripada sebelumnya. Namun, Van Heets menolak hal tersebut. Malam itu, pasukan Belanda dipimpin oleh Kolonel Stamford datang mengepung kediaman Teuku Nyak Makam. Dalam sekejap, Teuku Nyak Makam berhasil ditangkap. Kolonel Stamford menginterogasi dirinya untuk menunjukkan di mana Teuku Umar.
Namun, toko Nyak Makam justru meludahinya yang membuat Kolonel Stamford marah dan langsung membunuhnya. Bagus. Dat huis daar wel aan. Pergi dari sini. Hey, de vuile hond dat je er bent, dat gaat je kop kosten. Pada tahun 1897, Belanda melakukan penyerangan terhadap benteng yang didirikan oleh Panglima Poleng dan berhasil menguasainya. Pada bulan Oktober 1897, wilayah Seulimum akhirnya berhasil dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1898, Letnan Kolonel Van Heets diangkat menjadi gubernur Aceh. Penyerangan kembali dilakukan untuk menguasai wilayah-wilayah yang belum mereka kuasai. Akibat serangan-serangan yang terus dilakukan membuat kekuatan dari pihak Aceh mengalami penurunan. Bahkan beberapa wilayah tertentu dapat dengan mudah dikuasai oleh Belanda. Hal ini tak lain karena pengaruh dari Teuku Lubeh yang membocorkan lokasi persembunyian para pejuang melalui kaki tangannya. Yang paling parah, Teuku Lubeh juga membocorkan rahasia kelemahan Teuku Umar, yakni ia hanya dapat dibunuh dengan peluru emas. Pada tahun 1899, Teuku Umar berniat merebut Meulaboh pada malam hari dengan sejumlah pasukannya. Sayangnya, informasi tersebut telah lebih dulu bocor melalui kaki tangan Teuku Lubeh, sehingga Belanda dapat mengantisipasi serangan tersebut dengan menyuruh 12 penembak jitu untuk membunuh Teuku Umar dengan peluru emas. Sasaran mereka kali ini hanyalah untuk membunuh Teuku Umar. Dan benar saja, setelah ditembak dengan peluru emas, Teuku Umar akhirnya gugur. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Kampung Mugo di hulu Sungai Meulaboh. Mendengar berita kematian suaminya, Cut Nyak Dien sangat bersedih, termasuk putrinya Gambang. Namun demikian, Cut Nyak Dien tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya. Meskipun suaminya telah gugur, namun bukan berarti perjuangan yang telah dilakukan oleh suaminya akan berakhir begitu saja. Cut Nyak Dien bertekad akan meneruskan perjuangan melawan Belanda. Tak lama kemudian, kaki tangan Teuku Lubeh berhasil ditangkap. Ia pun tewas dihujam tombak oleh pasukan Cut Nyak Dien. Keesokan harinya, Cut Nyak Dien mulai memimpin pasukannya bergerilya ke pedalaman Meulaboh. Suatu hari, Cut Nyak Dien dan pasukannya melakukan penyerangan terhadap salah satu kamp Belanda dan berhasil merampas persediaan makanan dan senjata yang ada. Perintahkan Pak Daud untuk mulai menyerang Rifle. Bang Daud. Pak. Mengetahui penyerangan itu, Belanda dengan cepat menuju lokasi. Letnan Kolonel Van Heets tidak menyangka bahwa yang melakukan penyerangan itu dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Cut Nyak Dien. Namun, sebenarnya Teuku Lubeh sudah dari jauh-jauh hari mengingatkan agar berhati-hati dengan Cut Nyak Dien. Namun, Van Heets waktu itu tidak percaya. Letnan Van Nierman
kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyusuri jejak Cut Nyak Dien. Selain itu, ia juga mengumpulkan seluruh warga di kampung terdekat dan menginterogasi mereka satu persatu untuk menunjukkan keberadaan Cut Nyak Dien. Namun, tidak ada satupun yang menjawab. Letnan Funirman pun menjadi marah, lalu membumi hanguskan kampung tersebut. Vertellen waar ze uithangt. Moet je kijken wat er gaat gebeuren. Is dat duidelijk? Duidelijk! Kom maar aan toe. Maak de hele boel! Malam itu, Cut Nyak Dien dan Panglaut berselisih pendapat, di mana Panglaut tidak mengizinkan Cut Nyak Dien pergi ke Maulaboh karena penjagaan pasukan Belanda sangat kuat di sana. Selain itu, Panglaut juga memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan Cut Nyak Dien. Sementara Cut Nyak Dien tetap bersikeras ingin pergi ke Maulaboh, tentunya dengan menyamar agar tidak diketahui oleh musuh. Mendengar keyakinan Cut Nyak Dien itu, Panglaut pun tak bisa berbuat banyak. Cut Nyak Dien berencana akan menyerang Belanda dari arah timur, sementara Panglaut akan menyerang dari arah barat. Sebelum pergi, Cut Nyak Dien berpesan kepada anaknya, Gambang, untuk tetap berada di sana. Sementara itu, Jenderal Van Heut memerintahkan Letnan Funirman untuk melakukan pengepungan terhadap wilayah Botong. Sebelum menuju Maulaboh, Cut Nyak Dien singgah di rumah Jalil yang merupakan kepala desa di wilayah tersebut. Ia mendapatkan banyak bantuan darinya. Tak hanya bantuan materi, Jalil juga menyuruh cucunya untuk ikut menemani perjalanan Cut Nyak Dien ke Maulaboh. Setelah semuanya telah siap, Cut Nyak Dien beserta rombongan akhirnya berangkat ke Maulaboh. Rombongan ini berjumlah cukup banyak. Cut Nyak Dien sendiri menyamar sebagai wanita tua yang sedang mengasuh seorang bayi. Hé, Frankrijk! Mag ik dat meneer controleren? Is dit hier, zeg? Hé? Wat is dit? Daar, hé, wat heb jij erin zitten? Hé, jij! Wat betekent het vaststaan? Frankrijk! Akhirnya, Cut Nyak Dien berhasil masuk ke Maulaboh karena sebagian besar tentara Belanda tidak mengenalinya. Di Maulaboh, Cut Nyak Dien singgah di rumah Habib Maulaboh untuk mengambil sejumlah perhiasan dan bahan makanan yang akan digunakan untuk kebutuhan pasukannya. Tak lama berbincang, Cut Nyak Dien menanyakan keberadaan Tuku Lubeh. Awalnya, Habib enggan membahasnya karena ia beranggapan itu tidaklah penting. Namun, karena terus didesak, akhirnya Habib memberitahukan informasi bahwasanya Tuku Lubeh akan pergi ke Kota Raja minggu depan. Keberadaan Cut Nyak Dien di rumah Habib rupanya dibocorkan oleh seorang pengkhianat kepada Letnan Funirman. Mereka lalu bergegas menuju rumah Habib untuk menangkapnya. Beruntung saat itu Cut Nyak Dien telah pergi, sehingga upaya penangkapan pun gagal. Habib sendiri berhasil meyakinkan Letnan Funirman bahwa dia tidak menyembunyikan siapapun di rumahnya. Nasib sial justru dialami oleh sang pengkhianat karena ia akhirnya tewas di tangan Letnan Funirman. Sebentar, Tuan. Tuan. Malik! Rupanya Cut Nyak Dien telah lebih dulu pergi bertemu dengan saudagar Portugis. Di sini, ia menukarkan semua perhiasan yang didapat dari Habib dengan 61 pucuk senjata. Sang saudagar Portugis mengaku terkesan dengan perjuangan Cut Nyak Dien. Jika perwira-perwira Belanda melancarkan perang berkepanjangan demi harta dan tahta, maka Cut Nyak Dien berperang dengan tulus demi membebaskan negerinya dari penjajah Belanda.
Pada suatu waktu, Teuku Lubeh yang sedang melakukan perjalanan ke kota raja dihadang oleh pasukan Cut Nyak Dien. Di sini, Teuku Lubeh akhirnya tewas di tangan Cut Nyak Dien. Jangan kalian lupa. Tunggu lebih urusanku. Pokoknya nanti kalau sudah sampai di kota raja, aku akan usulkan orang seperti aku. Pada tahun 1902, Cut Nyak Dien bersama pasukannya membangun sebuah tempat persembunyian di wilayah Botong. Serahkan saja tugas itu padaku semua. Rele. Hati-hati, pengawal. Aku dengar Vandalan sedang menuju ke sana. Sudah 2 tahun mereka bersembunyi di wilayah itu. Kesehatan Cut Nyak Dien semakin menurun, begitupun dengan pasukannya. Jangankan untuk turun ke medan perang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih harus berjuang. Oleh karena itu, Panglaut meminta Cut Nyak Bantu yang merupakan sahabat Cut Nyak Dien dari kecil untuk membujuknya agar menyerah saja kepada Belanda. Karena bagaimanapun juga mereka tidak akan bisa menang melawan Belanda di tengah kondisi mereka yang sulit. Cut Nyak Dien adalah orang yang teguh pada pendiriannya. Pada 14 Juni 1904, di wilayah Kutoreh, Gayo, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Van Galen melakukan pembantaian terhadap penduduk setempat yang memakan korban mencapai hampir 3.000 orang. Seluruh isi benteng dimusnahkan dan yang luka-luka tertawan juga dibunuh. Pasukan ini benar-benar bertindak di luar kendali dan sangat brutal. Setelah melakukan pembantaian, mereka kemudian mendokumentasikan kejadian tersebut. Hanya 1 orang anak kecil bernama Agam yang berhasil lolos dari aksi pembantaian tersebut. Beruntung, ia berhasil diselamatkan oleh sang penyair yang saat itu sedang ditugaskan oleh Cut Nyak Dien untuk mencari makanan di kampung-kampung. Cut Nyak Dien yang mendengar aksi pembantaian itu hanya bisa mengelus dada. Cut Nyak Dien mengingatkan kepada 40 orang pasukannya yang tersisa untuk menjaga iman mereka, karena ujian akan terus datang untuk menguji keimanan seorang hamba. Pada suatu hari, markas Cut Nyak Dien diketahui oleh Belanda setelah dibocorkan oleh seorang pengkhianat. Pengkhianatan itu justru dilakukan oleh orang-orang dalam pasukan Cut Nyak Dien itu sendiri. Pasukan Belanda dalam jumlah besar lalu segera dikirim menuju lokasi persembunyian Cut Nyak Dien di Botong. Beruntung, Cut Nyak Dien dan pasukannya berhasil menyelamatkan diri. Los! Kamu katro! Los! Maksudnya bantu aku! Tunggu aku! Terang! Kacau kau! Dit is jouw werk, hè? Stop elkaar van jullie bent! Cut Nyak Dien sangat kecewa kepada pengkhianat yang berada di tengah-tengah mereka. Dengan hati dan perasaannya, Cut Nyak Dien sebenarnya tahu siapa orang yang telah berkhianat. Pada akhirnya, Fatma, pembantu Cut Nyak Dien, mengaku bahwa ia telah berkhianat karena ia ingin membebaskan suami dan anaknya yang ditawan oleh Belanda. Mengetahui hal itu, Cut Nyak Bantu langsung menghujamkan keris ke jantung Fatma yang membuatnya tewas seketika. Cut Nyak Dien kemudian meminta pasukannya untuk mengubur jenazah Fatma dengan layak. Pada tahun 1905, Agam sudah bisa melupakan trauma di masa lalu. Ia kemudian diajari oleh Panglaut cara menggunakan pedang dengan benar.
Pada suatu malam, Cut Nyak Dien merasakan rasa sakit pada matanya. Rupanya, kesehatan mata Cut Nyak Dien sudah semakin parah yang membuat matanya menjadi buta. Melihat hal itu, Cut Nyak Bantu kembali berunding dengan Pang Laut. Kali ini, ia memiliki rencana untuk mengelabui Belanda, yakni dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia akan maju berpakaian mirip seperti Cut Nyak Dien, sehingga apabila ia mati, orang-orang Belanda tidak akan melakukan pengejaran lagi terhadap Cut Nyak Dien karena mengira sudah mati. Keesokan harinya, Cut Nyak Bantu akhirnya gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Mendengar kabar kematian sahabatnya, Cut Nyak Dien sangat marah karena rencana serangan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya. Cut Nyak Dien merasa sangat kecewa pada Pang Laut. Sementara itu, Letnan Furniman hampir saja merayakan kemenangannya karena yakin bahwa wanita yang berhasil mereka bunuh itu adalah Cut Nyak Dien. Namun, Kapten Feldman membantah pernyataan itu karena berdasarkan hasil penyelidikan tim di Kutaraja menyatakan bahwa Cut Nyak Dien masih hidup dan berada di wilayah Butong. Mendengar itu, Letnan Furniman kembali mengerahkan pasukannya untuk mencari keberadaan Cut Nyak Dien di wilayah Butong. Dahulukan Cutnya, bawa ke arah barat. Kedatangan pasukan Letnan Furniman dengan cepat diketahui oleh pasukan Cut Nyak Dien. Mereka pun bergegas pergi mencari tempat yang lebih aman. Letnan Furniman lagi-lagi gagal menangkap Cut Nyak Dien. Pada suatu hari, pasukan yang dipimpin oleh seorang perwira muda kembali datang ke pedalaman Butong untuk mencari keberadaan Cut Nyak Dien. Beruntung, perwira muda itu dapat dengan mudah dilumpuhkan. Ia kemudian dibawa berhadapan dengan Cut Nyak Dien. Namun ia tidak dibunuh dan dibiarkan pergi menyampaikan pesan dari Cut Nyak Dien kepada atasannya. Oi, Man, ada apa itu? KPKP telah mengepung seluruh daerah ini. Nanti dong api muda. Kalian cepat awasi mereka. Cepat, Oja. Perintahkan yang lain untuk mengepung. Kalau aku mau membunuhmu, itu sangat mudah kami lakukan. Seharusnya kalian malu mengotori negeri ini. Letnan Furniman yang melihatnya kembali dengan selamat lalu menginterogasinya tentang keberadaan Cut Nyak Dien. Namun perwira muda itu tidak mau menjawab dan tetap bungkam 1000 bahasa. Hal ini membuat Letnan Furniman marah lalu menyiksanya. Namun cara tersebut tetap tidak membuatnya bicara. Kapten Feldman datang mengambil alih. Kali ini ia menginterogasi dengan cara yang santun. Meskipun begitu, perwira muda itu tetap bungkam. Kapten Feldman kemudian menyarankan agar proses interogasi dilakukan kembali besok menjelang trauma yang dialami perwira muda itu hilang. Namun sayang, Letnan Furniman tidak bisa mengontrol emosinya. Ia dengan cepat masuk dan langsung membunuh perwira muda itu. Sementara itu, melihat kondisi kesehatan Cut Nyak Dien yang semakin memprihatinkan, ditambah lagi Belanda juga telah mengepung markas mereka, membuat keyakinan Pang Laut goyah. Diam-diam, dia mendatangi Kapten Feldman untuk melakukan perundingan. Pang Laut akan menunjukkan lokasi keberadaan Cut Nyak Dien, asalkan Belanda mau berjanji akan memperlakukan Cut Nyak Dien sebagai seorang pemimpin. Tak hanya itu, Pang Laut juga meminta Belanda berjanji untuk tidak memisahkan Cut Nyak Dien dari tanah dan rakyat Aceh. Sementara Pang Laut sendiri tidak meminta imbalan apa-apa.
Mendengar persyaratan itu, Kapten Feldman pun menyanggupinya. Ia dengan pasukannya kemudian segera berangkat menuju Botong untuk menjemput Cut Nyak Dien. Dari kejauhan, sang penyair melihat Panglaut bersama pasukan Belanda sedang berjalan ke arahnya. Ia pun segera berlari sembari meneriakkan Panglaut pengkhianat. Mengetahui pengkhianatan itu, Cut Nyak Dien merasa sangat kecewa. Ia bersama pasukannya kemudian mencoba menyelamatkan diri ke arah barat. Bersamaan dengan itu, hujan turun lebat yang membuat mereka kesulitan berjalan. Cut Nyak Dien yang terpojok hanya bisa pasrah. Ia benar-benar tidak menyangka Panglaut akan berkhianat padanya. Ia kemudian menyuruh Gambang dan beberapa orang percayaannya untuk menuju tempat yang aman. Sementara ia akan tetap berada di sana menunggu Panglaut dan pasukan Belanda. Sebagian pasukan memilih untuk syahid membela Cut Nyak Dien hingga titik darah penghabisan. Suatu hari kalian melakukan tindak pembuangan. Cepat aja bawa Cut Nyak, Bajut. Bawa Cut Nyak kemari. Cepat. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, bukan tempatmu yang benar. Belum waktunya, Gamba. Kau harus ikhlaskan aku tinggal di sini, Gamba. Izinkan aku saya. Ini perintahku sebagai ibu. Mendengarkan syair yang terakhir. Tunggu dulu, hei. Alek, hei. Nektek. Tak lama kemudian, berkat petunjuk dari Agam, Cut Nyak Dien akhirnya berhasil ditemukan. Kapten Feldman berusaha membujuk Cut Nyak Dien untuk ikut bersamanya. Namun, upaya itu tidak berhasil. Akhirnya, Panglaut sendiri yang datang membujuknya. Hampir saja Panglaut tewas terbunuh di tangan Cut Nyak Dien yang tersulut emosi. Beruntung, ia masih bisa menghindar. Kapten Feldman lalu menyuruh Letnan Furniman untuk segera bersiap-siap kembali ke markas. Cut Nyak Dien kemudian dibawa dengan tandu oleh pasukan Belanda. Pada bulan Desember 1906, ternyata penguasa kolonial Belanda mengingkari janjinya. Cut Nyak Dien dipisahkan dari tanah dan rakyat Aceh. Beliau dibuang ke Sumedang, Jawa Barat hingga akhir hayatnya pada tanggal 6 November 1908. Putrinya Gambang melanjutkan perjuangan ibunya dengan bergerilya dan akhirnya gugur pada tahun 1910. Meskipun begitu, perjuangan rakyat Aceh masih terus berlangsung. Semangat perjuangan mereka terukir di dalam hati untuk selamanya. Baiklah, itulah alur cerita dari film Cut Nyak Dien. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.